Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di Nina Talks, tempat Nina bercerita. Jadi teman-teman, hari ini seperti biasa aku kembali hadir lagi dengan cerita menarikku, dimana pada hari ini aku akan menceritakan tentang perjalanan salah satu pahlawan nasional yang namanya itu sering dikaitkan dengan radikalisme. So, hari ini aku akan bercerita tentang tokoh yang bernama Tan Malaka, yaitu seorang tokoh penting yang turut berjasa dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Namun teman-teman, sebelum aku mulai bercerita tentang Tan Malaka, aku mau disclaimer dulu di awal bahwa ceritaku ini bersumber dari riset di internet. So, jika nanti dalam aku bercerita masih banyak kurangnya atau terdapat kesalahan informasi yang aku sampaikan, mohon untuk diperbaiki ya teman-teman dengan meninggalkan kritik maupun saran di kolom komentar. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi teman-teman, Tan Malaka ini memiliki nama asli Sultan Ibrahim. Dia lahir pada tanggal 2 Juni 1897 di desa Nagari Pandam Gadang, Sumatera Barat. Dia ini merupakan anak pertama dari pasangan bangsawan yang bernama Rasa Caniago dan Sinat Sinabur. Dan sebagai seorang keturunan bangsawan, Tan Malaka ini mendapatkan sebuah privilege di mana dia ini diperbolehkan belajar di salah satu sekolah milik Belanda yang bernama Quick School yang ada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada zaman penjajahan Belanda kan cuma anak-anak bangsawan saja nih teman-teman yang boleh sekolah. Nah, Tan Malaka ini menjadi salah satunya. Dan selama sekolah di Quick School ini teman-teman, Sultan Ibrahim dikenal sebagai murid yang sangat pintar dan juga cerdas. Dia ini nggak pernah dapat nilai 9 teman-teman, karena nilainya rata-rata itu 10 semuanya gitu, jadi perfect semuanya. Berkat kecerdasannya itulah salah seorang gurunya yang bernama G.H. Horensma akhirnya memberikan motivasi supaya Sultan Ibrahim ini melanjutkan pendidikannya sampai ke perguruan tinggi. Dan ternyata motivasi itu sangat-sangat membekas di hatinya, sehingga dia pun memiliki ambisi besar untuk bisa belajar sampai ke negeri Belanda, teman-teman. Singkat cerita, di tahun 1913, Sultan Ibrahim pun akhirnya lulus dari Quick School di Bukit Tinggi. Setelah lulus, dia pun kembali lagi ke kampung halamannya, yaitu di Nagari Pandam Gadang. Dan ketika pulang kampung, Sultan Ibrahim ini langsung menerima sebuah gelar kehormatan dari garis keturunan ibunya, yaitu gelar Datuk. Sehingga pada saat itu, Sultan Ibrahim pun berganti nama menjadi Datuk Sultan Malaka. Kemudian nama itu disingkat menjadi Tan Malaka. Selain diberikan gelar, waktu itu juga Tan Malaka sudah diminta ibunya untuk segera menikah, teman-teman. Waktu itu ibunya bilang seperti ini, "Nak, kamu ini kan sudah punya gelar dan juga sudah cukup umur. Ibu pengen sekali kamu ini segera menikah. Ibu juga sudah punya calon nih buat kamu. Baik sekali orangnya," kata ibunya. Tapi pada saat mendengar permintaan ibunya itu teman-teman, Tan Malaka langsung menolak. "Wah, mohon maaf Bu, saya belum ingin menikah. Perjalanan hidup saya masih sangat panjang. Jadi sangat-sangat sayang sekali kalau saya harus menikah di usia muda." "Oh ya sudahlah kalau begitu. Kalau kamu memang belum mau menikah, terus sekarang maunya kamu gimana?" kata ibunya. "Saya ingin lanjut sekolah ke Belanda Bu," kata Tan Malaka. Awalnya ibunya itu berat untuk bisa melepas Tan Malaka, teman-teman. Tapi karena ibunya ini sangat-sangat menyadari bahwa anaknya memiliki potensi untuk bisa mengembangkan kecerdasannya, akhirnya ibunya ini pun menurutilah permintaan Tan Malaka untuk belajar ke Belanda. Sultan Malaka pun akhirnya berangkat ke Belanda untuk belajar sekolah pendidikan guru bernama Quick School di Rotterdam, Belanda. Nah, selama kuliah di Belanda itu pun teman-teman, Tan Malaka mulai membaca berbagai buku dan juga literatur yang kemudian membuat dia ini tertarik dengan ideologi komunisme. Singkat cerita, pada tahun 1919, Tan Malaka pun akhirnya luluslah dari kuliahnya yang ada di Belanda itu. Setelah lulus, dia pun ditawari sama kenalannya yang bernama Dr. C.W. Jansen untuk menjadi guru bahasa Melayu di sebuah perkebunan kuli di Tanjung Morowa, Sumatera Utara.
Mendapatkan tawaran itu, Tan Malaka pun langsung senang bukan main teman-teman. Dia langsung mengiyakan tawaran tersebut karena dia ini memang ingin memanfaatkan ilmu yang sudah didapatkan di Belanda tadi untuk bisa mencerdaskan bangsanya sendiri. Dan akhirnya pada tahun yang sama itu juga Tan Malaka pun berlayar menuju ke Tanjung Morawa yang ada di Sumatera Utara. Sesampainya di sana, Tan Malaka pun melihat adanya di sana itu memang ada ketimpangan pendidikan yang dialami oleh anak-anak para buruh yang tidak mendapatkan pendidikan secara layak. Dan hal itulah yang membuat Tan Malaka ini menyadari bahwa tidak semua orang seberuntung saya yang memang punya kesempatan belajar, karena memang saya ini keturunan bangsawan. Dan selain itu teman-teman, Tan Malaka juga menjadi saksi bahwa penjajah Belanda ini memperlakukan para kuli-kuli tersebut dengan sangat-sangat tidak adil dan juga semena-mena. Disitulah teman-teman, Tan Malaka ini mulai berani mengkritik ketidakadilan pemerintah Belanda melalui tulisan-tulisan yang memang dia kirimkan di sebuah surat kabar bernama Sumatera Post. Mendapat tulisan-tulisan Tan Malaka itu teman-teman, pemerintah Belanda geram dan nggak terima. Sejak itulah mereka, si Belanda ini mulailah mengawasi gerak-gerik dari Tan Malaka yang akhirnya membuat beliau tidak bisa leluasa lagi melakukan perlawanan di situ. Dan karena memang situasi Tanjung Morawa ini sudah tidak kondusif lagi menurut Tan Malaka, akhirnya Tan Malaka ini pun memutuskan untuk berlayar ke Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa teman-teman, Tan Malaka pada saat itu mendarat di Yogyakarta. Dan di sanalah dia bertemu dengan berbagai tokoh penting dari organisasi SI atau Sarekat Islam. Para tokoh itu terdiri dari Hos Cokroaminoto, Darsono, dan juga Semaun. Nah, pada saat pertama kali bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh ini, Tan Malaka langsung merasa nyambung dengan mereka. Akhirnya pada tahun 1920, Tan Malaka pun memutuskan untuk bergabung dengan organisasi Sarekat Islam tadi. Di sini karena dia merasa bahwa prinsip dari SI ini hampir sama dengan ideologi komunisme yang memang dia minati. Jadi teman-teman, Sarekat Islam itu memiliki misi yang bisa mensejahterakan, untuk bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat pribumi, di mana ini sejalan juga dengan komunisme. Setelah Tan Malaka resmi menjadi anggota Sarekat Islam, Tan Malaka pun akhirnya menyampaikan bahwa saya ingin mendirikan sekolah untuk rakyat kurang mampu. Mendengar keinginan itu, para tokoh Sarekat Islam sudah pasti langsung setuju teman-teman. Darsono, salah satu tokoh Sarekat Islam tadi, langsung menyiapkan sebuah bangunan kosong yang ada di Semarang yang akan digunakan sebagai lokasi sekolahnya Tan Malaka. Singkat cerita, akhirnya sekolah rakyat yang digagas Sultan Malaka ini pun resmi dibuka. Pada saat itu, rakyat pun merasa sangat-sangat terbantu karena mereka bisa mengenyam pendidikan dengan biaya-biaya yang sangat-sangat murah teman-teman. Ya sudah, seiring dengan berjalannya waktu, sekolah itu pun berkembang dengan sangat pesat sampai-sampai Tan Malaka itu diminta untuk membuka cabang sekolah di wilayah lain. Tan Malaka pun akhirnya menyanggupi permintaan tersebut. Dan dia pun diketahui mendirikan sekolah rakyat lagi di wilayah Bandung, di mana pada saat pendaftaran pertama baru saja dibuka, ada sekitar 200 orang murid yang mendaftar teman-teman. Semua kalangan rakyat bisa sekolah di sana. Di tengah-tengah kesibukannya mengajar dan juga mendirikan sekolah ini teman-teman, Tan Malaka terpaksa harus menghentikan sementara aktivitas mulianya tadi karena ada suatu kendala yang menimpa Tan Malaka. Jadi teman-teman, setahun kemudian pada tahun 1921, organisasi Sarekat Islam yang menaungi sekolah rakyat ini terpecah belah karena perbedaan pandangan di dalamnya. Dan organisasi ini pun lalu terpisah jadi dua kubu teman-teman. Ada kubu Islam Putih dan juga kubu Islam Merah. Kubu Islam Putih ini dipimpin oleh Hos Cokroaminoto yang memang memiliki fokus ke pendekatan politik agama, sedangkan kubu Islam Merah dipimpin sama Darsono dan Semaun. Mereka berfokus pada pendekatan komunisme. Dan di sini Tan Malaka memilih untuk bergabung ke kubu Islam Merah karena memang sejak awal dia ini penganut ideologi komunisme, dan masuklah dia ke kubu Islam Merah ini teman-teman. Seiring berjalannya waktu, anggota kubu Islam Merah ini pun semakin banyak lagi. Disitulah akhirnya Semaun mendirikan sebuah partai politik sendiri yang diberi nama Partai Komunis Indonesia atau PKI.
Di tahun 1921, Semaun pun menunjuk Tan Malaka untuk menjadi ketua dari partai itu. Dan semenjak menjadi ketua PKI, teman-teman, Tan Malaka pun semakin lebih berani lagi dalam menyuarakan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah Belanda. Dari situlah Tan Malaka dianggap terlalu radikal. Akhirnya, pada bulan Februari 1922, pemerintah Belanda pun akhirnya menangkap Tan Malaka dan mengasingkan Tan Malaka ke luar negeri. Walaupun sudah diasingkan, teman-teman, pergerakan Tan Malaka ini semakin aktif lagi. Selama dalam perasingan di luar negeri ini, Tan Malaka semakin aktif mengikuti organisasi komunis internasional, sehingga namanya pun mulai dikenal sama dunia, bukan cuma Indonesia saja. Selain itu, Tan Malaka ini juga memikirkan masa depan Indonesia karena dia ini nggak mau Indonesia ini terus-menerus dijajah sama Belanda. Dan menariknya pada saat itu, teman-teman, Tan Malaka ini nggak cuma berpikir bagaimana Indonesia ini agar bisa merdeka saja, tapi dia juga berpikir tentang seperti apa baiknya bentuk pemerintah Indonesia setelah merdeka nanti. Buah dari pemikirannya itulah pada tahun 1924, Tan Malaka pun menerbitkan sebuah buku berbahasa Belanda yang berjudul Naar de Republiek Indonesia, yang artinya menuju Republik Indonesia. Dan sampai saat ini, teman-teman, buku itu disebut-sebut sebagai salah satu karya Tan Malaka yang sangat-sangat fenomenal. Karena katanya, buku itulah yang menjadi sumber inspirasi bagi Soekarno-Hatta dalam merumuskan bentuk pemerintahan Indonesia pada tahun 1945. Tapi sayangnya, teman-teman, kiprah besar Tan Malaka ini sempat terhenti lagi setelah dia menjadi buronan akibat dikhianati oleh bangsanya sendiri. Jadi teman-teman, pada tahun 1926, Partai Komunis Indonesia ini melakukan pemberontakan terhadap kolonial Belanda tanpa seizin Tan Malaka. Pemberontakan itu bisa dibilang gagal total, teman-teman, karena memang banyak sekali anggota PKI yang ditangkap, bahkan dibunuh sama pemerintah Belanda. Terus organisasi komunis internasional ini, yang mana organisasi yang menaungi Partai PKI Indonesia ini pun langsung menyalahkan Tan Malaka. Selain dimarahi oleh organisasi internasional ini, Tan Malaka ini ternyata juga semakin diburu sama pemerintah Belanda. Karena itulah Tan Malaka ini jadi buronan, teman-teman. Ini pun yang akhirnya membuat dia jadi berpindah-pindah negara dan memakai berbagai nama samaran untuk bisa menghindari kejaran polisi internasional. Setelah menjadi buronan inilah, Tan Malaka pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari PKI. Namun, meskipun demikian, Tan Malaka masih menunjukkan minatnya terhadap komunisme sehingga pada tahun 1927 dia pun mendirikan sebuah gerakan nasionalis komunis yang dinamai Partai Republik Indonesia atau PARI. Partai ini didirikan ketika dia masih menjadi buronan itu, teman-teman. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun melarikan diri dalam penyamaran, akhirnya pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942, Tan Malaka balik lagi ke Jakarta karena udah aman nih dari Belanda. Dan sekembalinya ke Indonesia, teman-teman, Tan Malaka pun mulai menulis berbagai karya, sekaligus juga memantau perkembangan politik di Indonesia. Sampai kemudian pada tahun 1945, Indonesia pun akhirnya meraih kemerdekaan. Tapi walaupun sudah merdeka, pada saat itu Indonesia ini masih berada di bawah pengaruh Belanda. Sementara di sisi lain, katanya Tan Malaka ini menilai Indonesia dan juga wakilnya kala itu Soekarno-Hatta justru dinilai tidak tegas dalam menghadapi Belanda. Dari sanalah mulai timbul konflik karena memang Tan Malaka mulai menunjukkan ketidaksetujuannya ini secara terang-terangan. Selain mengkritik tokoh-tokoh nomor 1 di negeri kita itu, teman-teman, Tan Malaka ini juga sering memprotes politik diplomasi yang memang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia pertama kala itu, yaitu Sultan Syahrir. Tan Malaka ini menganggap bahwa diplomasi yang dilakukan oleh Sultan Syahrir ini terlalu lemah, sehingga Belanda ini menjadi semakin berani lagi mengintervensi kemerdekaan Indonesia. Saking sering mengkritisi pemerintah Orde Lama itu, teman-teman, Sultan Malaka pun pada tahun 1948 sempat dipenjara karena dituduh menculik Sultan Syahrir. Tapi nggak lama kemudian dia dibebaskan karena tuduhan itu ternyata tidak terbukti. Setelah keluar dari penjara pun, Tan Malaka masih terus mengecam politik diplomasi yang memang dijalankan oleh Soekarno-Hatta. Dan akibat kecamannya itulah pemerintah Orde Lama ini menganggap bahwa Tan Malaka ini harus segera ditumpas. Akibatnya, Tan Malaka dan para pengikutnya pun melarikan diri dan berpindah-pindah lokasi, teman-teman.
Dan beberapa waktu kemudian mulailah tersiar kabar bahwa Tan Malaka sudah tewas ketika berburu di Jawa Timur. Tapi sayangnya teman-teman, berita itu belum bisa dipastikan kebenarannya hingga menjadi sebuah tanda tanya besar selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya pada tahun 2009 kemarin ada seorang sejarawan asal Belanda yang bernama Harry Albert Boyce yang katanya berhasil mengungkap misteri kematiannya Tan Malaka. Jadi teman-teman, ternyata Pak Harry ini diketahui sudah melakukan penelitian tentang Tan Malaka ini selama 40 tahun lamanya teman-teman. Sampai akhirnya setelah meriset ini, dia muncullah dengan dua kabar penting. Pertama, tentang siapa dalang di balik kematian Tan Malaka ini, dan yang kedua tentang di mana Tan Malaka ini dimakamkan. Pertama, pelaku tewasnya Tan Malaka ini siapa? Jadi teman-teman, menurut Pak Harry, ketika Tan Malaka dan para pengikutnya melarikan diri ke Jawa Timur, mereka ini sempat ditangkap oleh tentara Republik Indonesia. Tapi tidak lama setelah itu, semua dari mereka dibebaskan kembali. Tan Malaka dan para pengikutnya pun mulai berbaur ke masyarakat sekitar. Konon katanya, Tan Malaka ini sering berjalan-jalan sambil menyapa para penduduk kampung di sana. Disitulah dia pun mulai lagi menyebarkan propagandanya, yaitu berpihak kepada rakyat miskin. Alhasil, secara perlahan-lahan Tan Malaka pun mulai mendapatkan simpati, bahkan mendapatkan banyak pengikut di situ. Di saat yang bersamaan, Tan Malaka lagi-lagi masih terus mengkritik kebijakan pemerintah Orde Lama, teman-teman. Akhirnya adalah nih katanya sekelompok tentara Republik Indonesia yang semakin berambisi untuk menangkap Tan Malaka. Jadi ceritanya waktu itu ada seorang anggota TNI yang berpangkat Letda yang bernama Sukoco yang berpikir bahwa pemikiran Tan Malaka ini dapat membahayakan kestabilan politik Indonesia. Alhasil dia pun langsung mengerahkan pasukannya, yaitu Batalion Sikatan, untuk memburu Tan Malaka dan juga para pengikutnya. Mengetahui hal tersebut, Tan Malaka melarikan diri lagi untuk kesekian kalinya. Sayangnya, pada tanggal 21 Februari 1949, mereka semua katanya berhasil ditangkap, teman-teman, termasuk Tan Malaka. Tidak lama setelah itu pun Tan Malaka langsung dieksekusi oleh seluruhnya Letda S yang bernama Suradi Tekebek, yang akhirnya membuat Tan Malaka tewas seketika. Menurut penelitian Pak Harry tadi, apa yang dilakukan sama Letda S ini ternyata sebuah pelanggaran berat atau pelanggaran besar, karena ternyata dia ini menghabisi Tan Malaka tanpa seizin atasannya. Bahkan katanya Jenderal Sudirman ikut terkejut ketika mendengar Tan Malaka tewas di tangannya Letda S. Meskipun demikian, Tentara Nasional Indonesia ini dan pemerintah Orde Lama sepakat untuk menutupi kebenaran dari kematian Tan Malaka ini, teman-teman. Kenapa? Karena mereka khawatir apabila berita ini tersebar akan terjadi sebuah pemberontakan besar-besar dari para pengikutnya dan pengikutnya Tan Malaka, terutama yang berada di wilayah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Yang kedua adalah misteri Tan Malaka di mana beliau dimakamkan. Jadi Pak Harry ini pun mengungkap di mana kira-kira Tan Malaka ini dimakamkan. Dia menduga Tan Malaka ini dimakamkan di sebuah pemakaman di lereng Gunung Wilis, tepatnya di Ledok Selopanggung, Kabupaten Kediri. Dugaan tersebut berdasarkan asumsi bahwa markasnya Letda S pada masa itu berada di sekitar Selopanggung itu, teman-teman. Untuk membuktikan asumsinya pada tahun 2009 itu, Pak Harry ini datanglah ke Indonesia untuk bisa meneliti secara langsung untuk membongkar sebuah makam yang diduga makamnya Tan Malaka, dibantu dengan berbagai pihak tentunya. Dan terbukti di sana, mereka menemukan ada kerangka manusia dengan posisi tangan terikat di belakang. Nah, disitulah mereka yakin bahwa kerangka tersebut adalah miliknya Tan Malaka. Untuk bisa mencocokkan atau memastikan kebenaran itu, tim forensik pun lalu membawa kerangka tadi untuk dicocokkan dengan DNA keluarga Tan Malaka yang masih hidup. Tapi tim forensik ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan sampel DNA dari kerangka yang mereka temukan tadi, karena kerangka itu juga sudah terlalu lama sekali, teman-teman, terkubur di dalam tanah. Jadi sampai sekarang, apakah betul kerangka itu milik Tan Malaka atau bukan, ya belum dipastikan secara resmi sampai sekarang. Alhasil, makam Tan Malaka ini masih menjadi teka-teki sampai sekarang. Oke teman-teman, jadi itulah tadi cerita singkat tentang perjalanan seorang tokoh nasional bernama Tan Malaka.
semoga cerita ini bisa menambah koleksi cerita sejarah teman-teman dan semoga video ini juga bermanfaat. Sekian video Nina Talks hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa juga untuk komen kira-kira next video bagusnya Nina cerita tentang apa lagi ya. Jangan lupa juga untuk share dan subscribe, juga nyalakan tombol notifikasinya, and see you on the next video. Bye!